Salam, salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap kegiatan, apapun yang kita kerjakan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini, kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang terus mengikuti setiap renungan harian dalam YouTube RHO Official ini. Tuhan, Engkau memberkati, melindungi mereka, dan Engkau terus menolong mereka dalam setiap kegiatan, aktivitas apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan terkhususnya dalam iman pertumbuhan mereka. Kiranya semakin hari semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang kita renungkan terambil dalam Markus pasal 9, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri.
Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ada dua hal penting yang dapat kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mencari Yesus. Dalam berbagai persoalan kita, apapun yang kita hadapi, baik itu sakit, penyakit, tantangan, apapun itu, baik itu mungkin kesulitan dalam setiap pekerjaan kita, atau sesuatu hal yang membuat kita merasa sudah tidak ada jalan keluarnya, datanglah kepada Yesus. Kita dapat melihat dengan jelas ketika orang ini datang mencari Yesus karena anaknya yang sakit, kerasukan roh bisu. Ia dengan yakin dan percaya bahwa Yesus akan dapat menyembuhkan anaknya, sehingga ia datang. Namun pada waktu itu, dia hanya bertemu dengan murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid Yesus pun tidak dapat menyembuhkan anaknya. Lalu ketika Yesus turun dari gunung bersama ketiga orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ia segera menjumpai Yesus dan menyampaikan setiap persoalan, apapun yang dihadapi. Dan pada waktu itu, ia bertanya kepada Yesus, "Jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu untuk kesembuhan anak kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Seketika itu juga, orang itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Lalu Yesus menyembuhkan anaknya dari setiap penyakit yang dialaminya. Yang kedua adalah iman dan kepercayaan kita. Ketika kita datang kepada Yesus dan beriman dan percaya bahwa setiap kuasanya, setiap firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan memiliki kuasa yang dapat mengubah setiap kehidupan kita, maka percayalah dengan setiap iman kepercayaan kita. Jangan meragukan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena datang kepada Yesus dengan iman dan percaya bahwa setiap persoalan yang kita hadapi akan dapat kita lewati, atau masalah penyakit apapun, kita datang kepada Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa kesembuhan yang ilahi, yang dapat menyembuhkan kita dari penyakit, maka itu kita akan dapat sembuh karena dengan iman dan kepercayaan, keyakinan kita yang penuh kepada Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar jangan lagi meragukan Yesus di dalam kehidupan kita. Teruslah percaya bahwa di dalam nama Yesus memiliki kuasa dan berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar dua hal penting. Kami diajarkan agar terus mencari Engkau dimanapun kami berada, dalam setiap persoalan apapun, baik dalam suka dan duka kami terus datang untuk mencari Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau yang dapat menolong kami. Kami mau percaya dengan iman sepenuh kami bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang mungkin sedang sakit. Tuhan sembuhkan, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Ataupun yang ada dalam persoalan, Tuhan memberikan jalan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Amin.